Jadi setiap Ramadan mau cari Lailatul Qadar di 7 terakhir saja. Tidak. Justru kalau kita melihat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Lailatul Qadar itu dimulai dari malam 21. Dimulai dari malam 21 ya sampai akhir Ramadan. Bahkan pernah di zaman Rasulullah SAW terjadi Lailatul Qadar pada malam 21, di mana Nabi SAW bermimpi diperlihatkan Lailatul Qadar, dan dalam mimpi tersebut Nabi SAW melihat dirinya sujud di atas tanah yang basah, dan ternyata terjadi pada malam 21. Iya. Hadis 868. Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Ya'la dari Ibnu Umar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar." Umatku yang paling kasih sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillah Umar. Dan umatku yang paling kuat dalam memegang agama Allah adalah Umar. Wa asdaquhum haya'an Utsman. Dan yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Wa aqdahum Ali. Dan yang paling pandai memutuskan perkara ya sebagai qadhi itu Ali bin Abi Thalib. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Dan yang paling menguasai ilmu faraid itu ilmu waris Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling qari adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Dan yang paling berilmu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan. Ketahuilah, setiap umat itu ada orang-orang yang sangat amanah. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan umat Islam ini orang yang paling amanahnya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak sedang menyebutkan tentang kelebihan para sahabat. Iya. Tapi bukan berarti ya Pak, sahabat yang lain tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Contoh misalnya Nabi mengatakan ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling kasih kepada umatku adalah Abu Bakar. Apakah sahabat lain tidak punya sifat kasih kepada umat? Ya punya. Ya. Namun yang ada pada Abu Bakar punya kelebihan. Ketika Nabi mengatakan yang paling kuat dalam berpegang kepada agama Allah Umar, apakah Abu Bakar tidak kuat dalam berpegang kepada agama Allah? Kuat banget, Pak. Ya, bahkan terkadang Abu Bakar lebih kuat daripada Umar. Ya. Disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah telah meninggal dunia dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, rupanya banyak yang murtad dari agama Islam. Muncul nabi-nabi palsu. Ada lagi kaum yang tidak mau bayar zakat. Maka kemudian Abu Bakar memerangi mereka semua. Memerangi murtadin, orang-orang yang murtad yang kembali kepada agamanya. Memerangi para pengikut nabi palsu.
dan juga memerangi suatu kaum yang mereka tetap di atas keislaman tapi tidak mau bayar zakat dengan keyakinan bahwa zakat itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terlihat di situ Abu Bakar, masya Allah. Sampai Umar mengatakan, hai Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi suatu kaum yang mereka bersyahadat la ilaha illallah, sementara Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Sementara mereka bersyahadat la ilaha illallah. Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, kalaulah mereka dahulu membayar zakat kepada Rasulullah berupa seekor anak kambing, kemudian sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan perangi, hai Umar. Karena zakat adalah hak harta. Iya. Masya Allah. Ketika Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, Pak, Rasulullah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ketika pasukan itu sedang berada di tengah jalan, terdengarlah kabar Rasulullah wafat. Terdengarlah kabar Rasulullah SAW wafat. Kemudian diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Akhirnya terjadi perselisihan para sahabat tentang pasukan Usamah ini, apakah tetap dikirim atau tidak. Karena masalahnya banyak yang murtad, banyak juga pengikut Nabi palsu, sehingga para sahabat mengkhawatirkan ini. Kalau pasukan tetap dikirim, nanti siapa yang akan menjaga kota Madinah? Hampir semua sahabat berpendapat supaya pasukan itu ditarik lagi, kecuali Abu Bakar. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan pernah menarik pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar memerintahkan Usamah untuk tetap berangkat. Dan ternyata subhanallah, memang Allah sudah mengatur. Rupanya pasukan Usamah tetap berangkat untuk berperang bersama melawan kaum Romawi. Sehingga orang-orang yang tadinya mau murtad nggak jadi murtad. Yang tadinya mau memerangi kota Madinah nggak jadi memerangi. Karena mereka melihat ternyata kaum muslimin masih punya pasukan yang sangat kuat untuk memerangi kaum Romawi. Di sana ada hikmah-hikmah yang agung sekali. Iya. Makanya Abu Bakar betul orangnya lembut, masya Allah. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, beliau lebih tegas dari Umar. Iya. Lebih, masya Allah, terlihat ya ketegasan Abu Bakar dalam kepemimpinannya itu. Beda dengan Umar. Umar sebelum menjadi khalifah orangnya kuat dan tegas. Tapi setelah menjadi khalifah malah kelihatan lembut Umar itu. Iya. Sampai-sampai suatu ketika Umar pernah, ketika beliau sedang istilahnya belusukan, Pak, yang memeriksa rakyatnya bagaimana keadaannya, beliau menemukan sebuah kemah. Ada di situ wanita dengan anak-anaknya. Terlihat dia sedang masak. Lalu Umar bertanya, kenapa anak-anakmu itu menangis? Kata si wanita ini, ya sudah seharian ini kami tidak mendapatkan makanan, hai Umar. Dia tidak tahu siapa orang tersebut. Iya. Terus kamu masak apa itu? Saya masak batu, ya untuk menghibur anak-anak saya. Melihat itu Umar langsung pulang. Kembali lagi membawa apa? Gandum dan makanan. Maka kemudian Umar pun yang masakin.
Ya. Kemudian Umar yang ngasih makan anak-anaknya disuapin. Terlihat ya kasih sayang Umar yang luar biasa. Sampai kata wanita itu, kamu lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar. Gak kenal kalau dia siapa? Umar. Iya. Nah, ini akhwat Islam, saudaraku seiman. Dan Umar bin Khattab, subhanallah, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kalaulah Umar melewati satu jalan dan setan melewati jalan yang sama, maka setan akan cari jalan yang lain. Kenapa Pak? Setan takut sama Umar. Iya. Beda sama kita. Kalau kita pas-pasan sama setan, kita yang nyingkir Pak. Iya. Ya khotal Islam, saudaraku seiman. Umar, Masya Allah, kepemimpinannya luar biasa. Dalam sejarah Pak, kepemimpinan Umar terkenal sekali. Keadilannya beliau. Iya. Makanya Rasulullah pernah mimpi. Dalam mimpi itu Rasulullah bermimpi melihat Abu Bakar mengambil air di sumur dengan 1 atau 2 ember. Lalu kemudian datanglah Umar membawa ember-ember besar. Ya, fadaraban nasa bi'atan, sehingga membuat manusia puas dengannya. Kata para ulama, itu takwil tentang masa kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Iya. Abu Bakar dan Umar sepakat, seluruh sahabat Pak. Semua sahabat sepakat bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Namun terjadi khilaf di kalangan ahlu sunnah, mana yang lebih utama, Utsman atau Ali. Namun kemudian setelah itu terjadi kesepakatan bahwa Utsman lebih utama daripada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Yang jelas ini 4 sahabat yang terbaik. Yang pertama Abu Bakar, setelahnya Umar, setelahnya Utsman, setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka lah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya. Yang disebutkan dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Abdu alayya alaihi bin nawajid. Ya. Ketika kalian melihat perpecahan, peganglah sunnahku, kata Rasulullah. Dan sunnah siapa? Khulafa'ur rasyidin. Iya. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang paling pemalu Utsman bin Affan. Sampai-sampai malaikat aja malu sama Utsman. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di pinggir sumur dalam keadaan lututnya terlihat. Masuklah Abu Bakar, minta izin untuk masuk, diizinkan oleh Rasulullah. Duduklah Abu Bakar di sisi Rasulullah, sementara lutut Rasulullah masih terlihat terbuka. Datanglah Umar, minta izin untuk masuk. Maka kemudian Rasulullah mengizinkan. Maka Umar pun duduklah di sebelah kirinya, ya, Rasulullah SAW, dalam keadaan lututnya masih terlihat tersingkap. Kemudian datanglah Utsman minta izin. Ketika Rasulullah tahu Utsman yang datang, maka lututnya Rasulullah langsung ditutup. Lalu kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah," kata Abu Hurairah yang bertanya, "ketika datang Abu Bakar dan Umar, engkau biarkan lututmu terlihat. Tapi ketika datang Utsman, engkau tutup lututmu. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ala astahi
mimman istahyat minhul malaika. Bagaimana aku tidak merasa malu dari orang yang malaikat aja malu sama dia. Iya, Masya Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardah. Dan Utsman bin Affan telah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa ia akan mati syahid. Ya, disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Idzan lahu wa akhbirhu ya bil busyra ala balwan tusibuhu wa abshirhu bil jannah ala balwan tusibuhu." Izinkan dia masuk dan beri kabar gembira dia dengan surga, dengan musibah yang akan menimpa dia nanti. Iya, itu beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij, orang-orang pesuruh konco-konconya Abdullah bin Saba, yang memang tujuannya ingin membunuh Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu arda. Dan kata Rasulullah, wa aqdahum Ali, dan yang paling pandai memutuskan perkara itu Ali bin Abi Thalib. Itu menunjukkan akan kefakihan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Beliau sahabat di antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dan beliau juga adalah merupakan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Dan yang paling menguasai ilmu faraid, yaitu ilmu waris, siapa? Zaid bin Thabit. Makanya Abdullah bin Abbas, Pak, beliau menimba ilmu tentang ilmu faraid kepada Zaid bin Thabit. Dan yang paling qari adalah Ubay bin Ka'ab. Qiraatnya Ubay terkenal. Di masa Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab ditunjuk oleh Umar sebagai imam tarawih. Ya, itu Ubay bin Ka'ab. Wa alamum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Dan yang paling berilmu tentang halal dan haram Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal ini Masya Allah, seorang sahabat yang sangat alim. Sampai kata Rasulullah SAW, Mu'ad baina yadayil ulama yaumal qiyamah biratwah. Mu'ad bin Jabal nanti di hari kiamat di depan para ulama sejauh mata memandang. Iya, itu menunjukkan akan keilmuan Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah sabda, sesungguhnya setiap umat memiliki orang-orang yang sangat amanah. Dan sesungguhnya orang yang paling amanah dalam umatku ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bukan berarti yang lain tidak amanah. Semua sahabat amanah. Tapi yang luar biasa, ya, itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Baik, kita masuk hadis 869. Hadis yang dikeluarkan Imam Malik dan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aranil lailata 'indal Ka'bah. Fara'aitu rajulan Adam ka ahsani ma anta ra'in min udmir rijal. Lahu lummatun ka ahsani ma anta ra'in minal limam. Qad rajalaha fahiya taqtur ma'an muttaki'an ala rajulaini yatufu bil baiti. Fasa'altu man hadha faqila li al-masih ibn Maryam. Thumma idza ana bi rajulin ja'din qitatin atau qatitin a'waril 'ainil yumna ka'annaha 'inabatun qafiyah. Fasa'altu man hadha faqila li al-masihud dajjal." Aku diperlihatkan malam ini di sisi Ka'bah, di mana aku melihat seorang laki-laki
yang kulitnya berwarna putih. Ya, sebagus-bagus kulit yang kamu lihat dari seorang laki-laki, dia memiliki lummah. Lummah itu rambut yang kalau panjang Pak itu melebihi telinga. Iya, itu namanya lummah. Dan sangat bagus sekali lummahnya. Ia telah menyisirnya rambutnya. Dan ternyata rambutnya itu meneteskan air. Dan dia bertelekan pada dua orang. Dia sedang tawaf di Ka'bah. Lalu aku bertanya kepada malaikat, siapa itu? Lalu dikatakan kepadaku, dia adalah Al-Masih bin Maryam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian tiba-tiba aku diperlihatkan lagi seorang laki-laki yang rambutnya sangat keribu, ya, jadin qatid, atau ya rambutnya itu ngeringkel-ringkel gitu Pak. Apa itu? Hah? Keriting banget gitu. Ya. Keriting banget. A'waril ain al-yumna. Matanya pecak sebelah. Seakan-akan anggur yang nyembul. Lalu aku bertanya, siapa itu? Maka dijawab, dia itu masih Dajjal. Masih Dajjal. Si Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Nabi Isa dan siapa? Dajjal. Iya. Dimana Rasulullah sudah mengabarkan kepada umatnya Pak, bahwa Dajjal akan muncul nanti di akhir zaman. Dan fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah Dajjal. Sampai kata Nabi SAW, Ahmad Dajjal falam yakun nabiyyun illa waqad hadzara ummatahu min fitnatid Dajjal. Adapun fitnah Dajjal, semua nabi sudah mewanti-wanti umatnya dari bahaya fitnah Dajjal. Karena memang Pak, ya, fitnah Dajjal itu dahsyat banget Pak. Dajjal bisa menyuruh awan hujan-hujan. Dajjal berjalan secepat angin. Kalau mendatangi suatu kaum tidak mau beriman, maka Dajjal menyuruh supaya tanahnya kering kerontang, kering. Ya. Fitnah Dajjal luar biasa. Banyak yang tertipu oleh Dajjal. Ya. Maka dari itulah akhi, kewajiban kita adalah dari sekarang kita siap-siap Mas. Takutnya kita ketemu siapa? Dajjal. Gimana dong persiapan kita menghadapi Dajjal Pak? Yang pertama, banyak-banyak menuntut ilmu, terutama mengkaji sunnah. Mengkaji apa? Sunnah. Dan memperkuat tauhid kita kepada Allah Pak. Karena Dajjal mengaku dirinya Tuhan Pak, dan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Kenapa? Para nabi itu sangat mengkhawatirkan Dajjal. Kenapa Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya dari fitnah Dajjal? Tapi tidak ada satupun riwayat ya bahwa para nabi itu mewanti-wanti umatnya dari Ya'juj dan Ma'juj Pak. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak ada misi untuk menyembah mereka. Ya'juj dan Ma'juj misinya hanya membunuh, menghancurkan, membunuh, menghancurkan. Dah. Kalau Dajjal tidak. Kalau Dajjal menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, mengaku dirinya Tuhan, sehingga banyak orang yang terfitnah, yang kemudian menyembah Dajjal. Subhanallah. Makanya fitnah ini lebih dahsyat Pak dibandingkan apa Ya'juj dan Ma'juj. Akhul Islam, saudaraku seiman. Siapa yang akan selamat dari fitnah Dajjal Pak? Itu mereka yang mentauhidkan Allah,
Mereka-mereka yang paham tentang sunnah Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis ya, bahwa nanti ada seorang pemuda yang akan ditangkap oleh pasukan Dajjal. Di mana si pemuda ini dengan lantangnya mengatakan, "Hai manusia, sesungguhnya dia itu Dajjal yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kalian ikuti." Akhirnya si pemuda ini ditangkap, dibawa kepada Dajjal. Lalu kemudian Dajjal berkata, "Apakah kamu yakin aku Tuhanmu?" "Tidak," kata si pemuda. Maka si pemuda ini digergaji kepalanya sampai belah dua. Lalu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuhnya. Hidup lagi si pemuda itu. Apa kata Dajjal? "Sekarang kamu beriman bahwa aku Tuhanmu?" Kata pemuda itu apa? "Tidak, justru aku semakin yakin kamu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Dajjal berusaha membunuh lagi, nggak bisa. Lihat, pemuda ini punya ilmu tentang sunnah. Justru dia semakin yakin itu Dajjal. Iya. Nah, Bapak sekalian, jadi lihat, orang yang punya ilmu tentang sunnah, kuat akidah tauhidnya, insya Allah, ya, dia tidak akan terkena fitnah apa? Dajjal. Ya. Demikian pula kita sering-sering berlindung kepada Allah. Kita baca sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis 870. Hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Arani fil manam atasawwaku bisiwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbar minal akhar. Fanawaltu siwakal asghar minhuma. Faqila li kabbir. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma." Aku bermimpi dalam tidurku, sedang bersiwak. Sedang apa? Bersiwak. Jadi Rasulullah bermimpi sedang bersiwak. Lalu datanglah dua orang laki-laki, yang satu lebih tua daripada yang lain. Kemudian aku berikan siwak itu kepada yang lebih muda. Lalu kemudian dikatakan kepadaku, berikan kepada yang tua dulu. Maka aku pun memberikan kepada yang lebih tua. Hadis ini Bapak sekalian menunjukkan kepada sebuah adab, Pak. Itu kalau ada dua orang, yang satu lebih tua daripada yang lain, maka kita lebih mendahulukan yang lebih apa? Tua. Cuma masalahnya hadis ini seakan-akan bertabrakan dengan hadis yang lain, Pak. Itu pernah suatu ketika Rasulullah sedang duduk mau minum susu dengan para sahabat. Di sebelah kanannya Rasulullah Ibnu Abbas, masih muda. Di sebelah kirinya Rasulullah Abu Bakar, sahabat yang sudah lebih tua dari Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas setelah Rasulullah minum susu. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? "Kamu izinkan tidak aku berikan susu ini kepada Abu Bakar dulu?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak, aku tidak akan pernah, ya, tidak ingin bekas minumnya Rasulullah didahului orang lain." Maka akhirnya Rasulullah memberikannya kepada siapa? Ibnu Abbas. Sementara dalam hadis ini disuruh mendahulukan siapa mana? Yang tua. Ini gimana nih? Seakan-akan dua hadis ini saling bertabrakan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkompromikan dua hadis tadi. Kata Ibnu Hajar,
Ini disesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya yang lebih muda ada di sebelah kanan kita dan yang lebih tua ada sebelah kiri kita, maka pada waktu itu kita mendahulukan yang kanan. Tapi kalau dua-duanya ada di hadapan kita, maka kita dahulukan yang tua. Ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Ya, kalau keadaannya tadi mereka duduknya sebelah kanan sama sebelah kiri, ternyata yang lebih kanan lebih muda, yang kiri lebih tua. Maka saat itu kita dahulukan yang kanan. Tapi kalau dua-duanya ada di depan kita, maka saat itu kita dahulukan yang mana? Yang tua. Hadis 871. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa man huwa ala wadhahril ardi ahadun." Bagaimana pendapat kalian tentang malam ini? Sesungguhnya di penghujung 100 tahun dari semenjak malam ini, tidak akan ada lagi orang yang hidup di muka bumi ini masih hidup. Tidak akan tersisa lagi orang yang masih hidup di muka bumi ini masih hidup. Artinya sudah meninggal dunia semua. Iya. Hadis ini Pak, kita ambil faedah. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa batasan disebut sahabat adalah tahun 110 Hijriah. Tahun 110 Hijriah. Kenapa? Karena Nabi SAW berbicara itu di tahun 10 Hijriah. Berbicara ini di tahun 10 Hijriah. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa nanti setelah 100 tahun semua akan meninggal dunia. Sehingga para ulama memberikan batasan. Oh, berarti batasan sahabat itu adalah tahun 110. Ya Mas ya, Pak yang lagi ngorok, bangunin Mas. Jangan tidur Pak. Aduh, jauh-jauh kesini mau tidur. Ya. Ini kalau bapak-bapak begitu Pak, Bu. Tidur. Kalau ibu-ibu ngobrol. Iya. Ya. Jadi batasan disebut sahabat tahun berapa Pak? 110. Maka kalau ada yang ngaku sahabat di tahun 115 misalnya, nggak diterima. Kalau ada yang ngaku sahabat di tahun 120 misalnya, nggak diterima. Pernah ada seorang orang India namanya Rotan, ngaku-ngaku umurnya 500 tahun. Dan dia mengaku bahwa dia adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 400 Hijriah. Maka para ulama mengatakan kadzab, dajjal itu orang, tukang dusta. Saya pernah dengar ada jin ngaku-ngaku umurnya 1500 tahun. Saya ini sahabat Rasulullah, umur saya 1500. Dajjal itu jin. Jangan percaya itu sama jin. Kenapa? Karena Nabi sudah menegaskan bahwa semenjak malam ini sampai 100 tahun yang akan datang, semua yang hidup di muka bumi akan meninggal. Dan ini umum, baik manusia maupun jin, kecuali iblis ya. Kalau iblis memang Allah takdirkan dia akan hidup sampai hari
kiamat. Adapun jin-jin yang lain nggak ada jaminan. Ya. Adapun perkataan sebagian orang katanya jin bisa saja umurnya sampai 1000-an. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini akal Islam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 872. Rasulullah SAW sabda, arbar riba syatmul a'rab. Riba yang paling riba adalah merusak kehormatan. Ya. Nabi mengatakan riba yang paling riba itu merusak kehormatan orang. Ya, menjelek-jelekan, membunuh karakter seperti di zaman sekarang, Pak. Gimana caranya si fulan ini ya ditinggalin orang ustadz ini Wahabi nih, dijelek-jelekin, dibongkar kesalahan-kesalahannya, dicari-cari aibnya, ya supaya orang menjauhinya, Pak. Itu kata Rasulullah lebih besar dosanya daripada apa? Riba, Pak. 1 dirham riba saja kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Ternyata Rasulullah mengatakan riba yang paling riba itu merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Banyak ya ikhwan-ikhwan alhamdulillah keluar dari bank demi menghindari apa? Riba. Banyak Masya Allah teman-teman mereka berusaha menghindari riba, nggak mau makan riba, tapi mulutnya suka jelek-jelekin orang, merusak kehormatan seorang muslim dan yang lainnya. Apa dia nggak sadar bahwa itu lebih berat daripada apa? Riba, Mas. Karena kehormatan seorang muslim di sisi Allah besar, Pak. Jangan kita remehkan. Ibu-ibu suka gibahin orang ya Bu ya. Ya, suka ngerumpi, ngomongin si fulan, si anu. Bahkan ustadznya aja digibahin. Ya. Si ustadz ini mah kalau ceramah kurang menarik. Ya. Datar mulu. Itu kan sudah gibah, Bu. Ya. Kalau ustadz ini mah monoton. Itu sudah gibah, Ibu. Nggak boleh. Ya. Ngomongin kita bilang si fulan kebluk orangnya. Itu aja sudah termasuk gibah. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang di rumah Aisyah. Ya. Tak lama kemudian ada istri Nabi yang lain yang bernama Safiyah minta izin karena beliau ada keperluan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pun berbicara sebentar dengan Safiyah. Setelah itu Safiyah pun pergi. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah? Hasbuk min Safiyah kata. Hai Rasulullah, Safiyah buat kamu begini, terlalu pendek. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahr lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata. Kalau kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, kotor itu air laut itu. Cuma isyarat doang. Ya. Safiyah itu begini ya Rasulullah buat kamu. Hati-hati Mas, ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hati-hati. Kehormatan seorang muslim itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis 873. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tayalisi,
Al-Hakim, Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Ibnu Umar, juga Imam Tabrani dari hadis Abdullah bin Amr, Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari hadis Ibnu Abbas. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Sidqul hadis wa hifdzul amanah wa husnul khuluq wa iffatu mat'am." Ada 4 perkara, kata Rasulullah, yang kalau 4 perkara itu ada pada diri kamu, maka tidak akan membahayakan kamu dari dunia yang kamu tidak mendapatkannya, yang terluput dari kamu. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, sidqul hadis. Apa itu sidqul hadis? Jujur dalam berbicara. Iya, jadi kalau ngomong itu selalu jujur, nggak pernah dusta. Yang kedua, hifdzul amanah, menjaga amanah. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang keempat, iffatu mat'am, menjaga makanan, jangan sampai makanan yang memakan makanan yang haram. Ya. Subhanallah, 4 perkara ini, Pak, luar biasa sekali. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, sidqul hadis, jujur dalam bicara. Karena orang yang berdusta itu, Pak, kata Rasulullah SAW apa? Innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dusta itu menyeret kepada kejahatan, dan kejahatan itu menyeret kepada api neraka. Wa inna rajul la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Dan seseorang membiasakan dirinya berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai tukang dusta. Hati-hati, Pak, jangan sampai kita berdusta. Dan dusta yang paling besar, Pak, dusta yang paling besar itu berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Berdusta dengan atas nama Allah maksudnya gimana? Mengatakan ini halal, ini haram, tanpa ada keterangan dari Allah. Allah berfirman, wala tasifu alsinatukumul kadhib, hadha halal wa hadha haram, litaftaru ala Allahil kadhib. Jangan sampai lisan kalian, kata Allah, mensifati, mengatakan ini halal, ini haram, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak mengatakan halal dan haram siapa? Allah. Syariat ini milik siapa? Allah. Maka hati-hati Anda mengatakan ini halal, nggak apa-apa. Mana buktinya dari Allah? Mana keterangannya dari Allah? Ini haram, mana keterangannya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Berat, Mas. Berbicara tentang agama, ya, nafsirin seenaknya. Ini semua termasuk berdusta atas nama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini milik Allah. Makanya kata para ulama, berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu itu sumber berbagai macam kerusakan dan kesesatan. Demikian pula, Pak, dusta yang paling berat, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman, kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Demikian pula berdusta atas nama para sahabat, para ulama. Ya, membawa-bawakan perkataan ulama, berkata Imam Nawawi padahal nggak ada dalam kitab Imam Nawawi. Berkata ulama fulan padahal nggak ada. Dusta atas nama para ulama.
Ini juga dusta yang besar, Pak. Kenapa? Sebab kalau antum bawa ulama, waduh, orang akan percaya, oh ini perkataan ulama. Akhirnya jadi syariat. Ya, hati-hati. Demikian pula berbicara kalau ngomong dusta. Lagi di mana? OTW, padahal lagi di rumah. Lagi di rumah ngomongnya OTW, padahal lagi mandi lagi. OTW apa? Dusta ente. Ya. Banyak kayak gituan, Pak. Banyak tuh, Pak. Bilang OTW padahal lagi di rumah. Iya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Yang kedua, menjaga amanah. Amanah banyak loh, Pak. Amanah berupa kedudukan. Bapak ditunjuk sebagai ketua DKM, amanah loh, Pak. Bapak ditunjuk sebagai bendahara, amanah itu, Pak. Ya. Amanah berupa apa lagi, Pak? Titipan. Kalau dititipin barang sama temen, amanah itu, Pak. Amanah berupa apa lagi, Pak? Ya. Dalam jual beli. Antum misalnya jual barang tapi menutupi aib. Aibnya ditutupi padahal barangnya ada aibnya. Enggak amanah itu, Pak. Amanah apa lagi, Pak? Antum misalnya teman bilang ke antum, tolong sampaikan salamnya buat si Anu. Terus antum bilang, iya insyaallah. Enggak disampai-sampaikan. Enggak amanah itu. Termasuk khianat itu, Pak. Ya. Di antaranya amanah apalagi, Pak? Kalau teman antum ngajak bicara berdua, bisa nggak saya bisa bicara berdua sama antum? Berdua aja, empat mata, boleh? Kemudian dia bicara sama antum tentang permasalahan yang memang itu pribadi dia. Tahu tuh antum cerita-cerita ke orang. Kemarin si fulan ya gini. Enggak amanah ente. Khain ente. Pengkhianat. Iya. Itu semua, Pak, masuk dalam amanah loh, Pak. Maka dari itulah yang akal Islam, perhatikanlah. Anda sebagai seorang suami, amanah di sisi Allah. Anda sebagai seorang istri, amanah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti ada amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ya, jalankan amanah itu sebaik-baiknya, saudaraku sekalian. Saya sebagai seorang ustadz pun amanah untuk menyampaikan ilmu. Maka ilmu yang saya sampaikan harus saya sampaikan dengan penuh amanah. Kalau ustadz itu nggak amanah, bahaya, Pak. Dia bisa berdusta atas nama ulama, bawa-bawain hadis padahal sebetulnya ustadz tahu itu hadis dhaif tapi nggak dijelasin, ya. Atau menyembunyikan hadis padahal dia tahu ada hadisnya demi supaya sesuai dengan hawa nafsunya. Wah, ini kalau ustadz nggak amanah, aduh, Pak, ngeri, Pak. Bisa merusak agama itu, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang baik, Masya Allah. Kata Syekh Utsaimin, akhlak ada dua. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Dan ini yang paling tinggi. Yang kedua, akhlak kepada makhluk Allah. Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Bagaimana akhlak kita kepada para ulama? Bagaimana akhlak kita kepada umara? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada tetangga? Bagaimana akhlak kita kepada sesama muslim?
bagaimana akhlak kita kepada pasangan kita. Itu semua akhlak, saudaraku. Maka orang yang paling bagus akhlaknya disediakan oleh Allah surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW sabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu atau liman hassana khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Dengan rumah di surga yang paling apa? Tinggi. Buat siapa? Buat orang yang bagus akhlaknya, Pak. Masya Allah. Maka setiap kita, Pak, coba kita perhatikan bagaimana akhlak kita. Iya. Akhlak dan adab itu mirip, Pak. Adab itu bagian dari apa? Akhlak. Bagaimana adab kita? Bahkan dalam majlis taklim aja kelihatan, Pak, adab dan akhlak seseorang. Iya. Ada yang menjaga adabnya betul karena dia sangat menghormati ilmu. Iya. Ada yang cuek aja, bodoh amat. Ya, tidur ngorok. Bodoh amat. Saya nggak butuh ilmu. Itu kita lihat tuh. Ya, adab dan akhlak seseorang itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan Masya Allah, Pak, dan akhlak yang baik itu amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah, Pak. Kata Rasulullah SAW, laisa syai'un athqalu fil mizan yaumal qiyamah indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu amal yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti di sisi Allah dari akhlak yang baik. Masya Allah. Bahkan, Pak, dengan akhlak yang baik dia bisa menyaingi orang yang ahli ibadah, Pak. Kata Rasulullah SAW, wa innar rajul la yablughu manzilata sha'im al-qa'im bihusni khuluqihi. Seseorang bisa sampai derajat orang yang suka sholat malam dan puasa hanya dengan akhlaknya yang baik. Masya Allah. Ya. Faedah apa? Yang keempat, kemudian apa? Iffatu mat'am. Menjaga makanan. Masya Allah. Diperhatikan betul, jangan sampai ada makanan haram yang masuk gitu, Pak. Karena makanan yang haram itu ngeri, Pak. Ya, ancamannya neraka masalahnya, Pak. Karena kata Rasulullah, daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tempatnya dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan hadis 874. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Samurah. Rasulullah SAW sabda, arba'un afdalul kalam la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 perkara yang merupakan seutama-utamanya ucapan. 4 perkara yang merupakan apa? Seutama-utamanya ucapan. Kamu mulai dari mana saja terserah. Itu tidak berbahaya. Yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah. Ternyata ini, Pak, ucapan yang paling utama, ucapan yang paling istimewa. Bahkan dalam hadis yang lain, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa sih pahalanya? Dahsyat, Pak. Kata Rasulullah, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan.
Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Allahu Akbar. Ucapan subhanallah itu mudah loh Pak. Berapa detik kita mengucapkan subhanallah Pak? Subhanallah 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Masya Allah. Allahu Akbar 1 detik. La ilaha illallah 1 detik. Tapi pahalanya ajib. Masya Allah. Allahu Akbar. Masalahnya di antara kita siapa yang lisannya selalu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jarang Pak. Kita lebih senang ngingat si fulan, ingat si alan. Lebih senang ngingat tentang dunia, tentang hobi, tentang untuk zikir ya Allah berat. Kalaupun zikir paling 1 menit, 1 menit juga enggak lagi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu Akbar, datang setan ngingetin si ini, wah lupa lagi. Masya Allah. Padahal subhanallah ya akhal Islam, orang-orang yang paling banyak zikirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala paling besar pahalanya di sisi Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah bersabda, ketika Isra dan Mi'raj aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepadaku, akri ummataka minnis salam. Sampaikan salamku untuk umatmu hai Muhammad. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'an. Kabarkan kepada umatmu hai Muhammad bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar, dan sekarang surga itu belum ada tanaman-tanamannya. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanaman surga itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Ternyata itu tanaman-tanaman surga. Apa tahu 1 tanaman surga lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak? Maka kalau kita memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, berapa banyak tanaman surga yang Allah tumbuhkan untuk kita di surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Orang yang banyak zikir, Pak, insya Allah lisannya terjaga loh, Pak. Kalau antum lihat banyak orang yang kalau ngomong tuh nyakitin hati, itu sebetulnya karena akibat lisannya jarang apa? Zikir. Antum melihat ada orang yang kerjaannya suka gibah, itu sebetulnya karena lisannya nggak pernah apa? Zikir. Orang kalau banyak zikir, insya Allah lisannya itu terjaga, Pak, terjaga, masya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun itu. Kata para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah al-mufarridun? Kata Rasulullah, adzakirun Allah katsira wadzakirat. Itu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Masya Allah. Allah menyediakan 2 janji bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang pertama apa, Pak? Ampunan yang besar. Dan yang kedua apa, Pak? Pahala yang agung. Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah, subhanallah. Maka subhanallah ya akhal Islam, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dijadikan lalai dari berzikir, Pak.
Jangan sampai. Sebab kata para ulama, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, dijadikan si hamba itu sibuk dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Berpaling dia dari zikir karena Allah nggak suka sama dia. Hatinya dijadikan tidak menikmati zikir. Lebih nikmat dengan mengingat manusia. Lebih nikmat dengan mengingat dunia. Padahal Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Padahal zikir kepada Allah itu yang paling besar. Coba kalau kita renungkan ayat itu, wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu yang paling besar, akan tambah kepada kita, Pak, bahwa mengingat Allah itu segala-galanya. Makanya kata para ulama, dzikrullahi dawaun wa dzikrun nasi daun. Mengingat Allah obat hati. Sedangkan mengingat manusia malah jadi penyakit apa? Hati. Antum kalau mengingat manusia, ingat si anu, apalagi ingat kesalahannya, kesel aja sama dia. Ingat si fulan, ingat si alan, hati kita itu jadi gimana gitu. Tapi kalau kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tenang hati itu. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati kita tentram, tenang, masya Allah. Coba akhir Islam, ya, kita sering berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Kata para ulama, mengingat Allah dengan hati, lisan dan perbuatan. Adapun dengan hati, itu kita merenungkan tentang kebesaran Allah, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, sehingga melahirkan ketundukan yang agung kepada Allah, melahirkan rasa cinta dan rasa takut kepada Allah. Ini zikir dengan apa? Hati. Yang kedua, zikir dengan lisan. Dengan cara tadi kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Dengan cara apa? Di antaranya sholat, ya, puasa, menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk zikir tidak, Pak? Bahkan itu afdalul zikr, zikir yang paling utama. Ya, mempelajari tentang halal dan haram, beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua zikir. Nah, kita berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hati kita sudah berpaling dari zikir, maka setanlah yang jadi teman kita, Pak. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan setan yang akan selalu menemani dia. Waduh, repot, Pak, kalau teman akrab kita setan. Kita pengennya kan ditemenin malaikat, ya nggak, Pak? Tapi gara-gara kita ini nggak pernah zikir dan nggak mau zikir kepada Allah, setan yang teman kita. Yang namanya setan nggak pernah ada sejarahnya, ya, menyuruh kepada surga. Ada setan yang menyuruh kepada surga? Nggak ada, Pak. Ya, akal Islam, saudaraku sekalian. Maka Allah melarang kita, Pak, jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Berzikirlah kamu kepada Rabbmu, pada dirimu, dan dengan penuh tadarru' dan rasa takut, dan suara yang tidak dikeraskan, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lalai, kata Allah. Lalai yang paling berat itu, Pak, lalai dari mengingat Allah.
Allah. Ya. Kalau bapak lalai dari mengingat si fulan, si alan, gak masalah. Tapi bapak lalai dari mengingat Allah, itu yang masalah. Maka dari itulah akal Islam, semakin seseorang cinta kepada Allah, pasti dia akan semakin banyak mengingat Allah. Semakin kurang rasa cintanya kepada Allah, biasanya semakin jarang mengingat Allah. Dan Allah mencela orang munafik akibat karena jarang mengingat Allah. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, Allah akan tipu mereka. Dan mereka apabila berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu pun riya, ingin dilihat manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Hatta dalam sholat orang munafik nggak ingat Allah, Pak. Berapa banyak kita seperti itu, Pak? Ternyata sifat sholat kita kayak sifat sholat orang munafik. Berdiri sholat dengan malas. Iya. Udah gitu sholatnya, ketika sholat pun bukan Allah yang diingat, Pak. Ingat sana, ingat sini, ingat ini. Kenapa? Karena hatinya tidak merasakan kenikmatan ketika mengingat Allah. Allah ya akhi, kalau hati kita dicabut oleh Allah kelezapan dari zikir, Allah itu musibah, Allah, Pak. Iya, musibah itu, Pak. Maka dari itulah kita selalu mohon kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Jangan lupakan ini doa nih, Pak. Selalu kita baca di belakang setiap sholat sebelum salam, supaya Allah bantu kita untuk berzikir, Pak. Ya, Allah jadikan hati kita selalu ingin selalu zikir. Itu kenikmatan yang besar, Allah. Allahu a'lam, demikian. Kita buka tanya jawab. Bagaimana hukumnya? Sebelumnya ibu-ibu mohon jangan ngobrol. Sabar Bu, sabar. Bagaimana hukumnya kalau kita memakan dan membagikan hasil buah dari lahan atau tanah yang tidak pernah didatangi oleh orang yang punya? Karena pohon buah itu ada di depan rumah, dan pohon buah itu kami yang nanam. Kok antum nanam di tanah orang sih? Yang dosa antum tuh, Mas, menggunakan tanah orang tanpa izin dia. Jadi gimana dong, cabut tuh pohon, karena bukan hak Anda untuk menanam di tanah orang lain. Ya. Apakah kalau belajar melalui YouTube sedangkan anak sendirian di rumah, apakah ini berdua-duaan tanpa mahram? Iya, masuk. Kalau memang ya kajiannya hanya untuk anti saja. Misalnya privat dengan seorang ustadz. Jadi ustadz itu khusus mengajarkan kamu, dan kamu berdua-duaan walaupun pakai HP, tetap tidak boleh. Beda kalau si ustadz tersebut ceramah tapi yang
ngikutin apa? Banyak, bukan cuma kamu. Kalau seperti ini nggak masalah, ya. Ketika sedang ta'aruf, jika kita mencari tahu tentang sifat dan karakter orang tersebut, baik atau buruknya melalui sahabat dekatnya, apakah termasuk mengusik kehormatan orang tersebut? Tidak. Ini termasuk yang diizinkan dalam syariat. Dalilnya mana? Hadis. Bahwa ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku dilamar oleh dua laki-laki. Yang pertama Muawiyah dan yang kedua Abu Jaham. Bagaimana pendapatmu? Kata Rasulullah, adapun Muawiyah fasa'luk la mala lahu. Muawiyah itu miskin, kere, enggak punya duit. Adapun Abu Jaham, dia suka mukul. Lebih baik kamu nikah aja sama Usama. Lihat, kata para ulama, Rasulullah SAW menjelaskan kekurangan dua laki-laki tersebut demi untuk kemaslahatan seorang wanita. Iya. Maka seperti itu boleh tidak, Pak? Boleh. Kenapa? Karena pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua memang untuk kemaslahatan si akhwat ini, jangan sampai salah cari suami. Ternyata suaminya akhlaknya buruk dan yang lainnya, menyesal. Ya. Kemudian ternyata orang itu perokok. Apakah kita tetap menerima? Enggak boleh diterima perokok. Ngapain kamu terima laki-laki yang suka merokok, yang bisa merusak kesehatan kamu, anak-anak kamu? Jelas rokok itu haram, Pak. Orang yang berpikir secara cermat, dia akan tahu mudaratnya apa? Rokok. Ya. Jangan terima laki-laki perokok. Terkait dengan cat rambut bagi orang yang belum menikah. Ada yang bilang tidak boleh, Ustadz. Apakah perkara tersebut ada dalilnya, Ustadz? Yang ada dalilnya, anjuran mereka yang rambutnya udah pada putih. Yang udah pada putih, supaya dia apa? Disemir. Tapi nggak boleh pakai warna hitam. Adapun kamu yang masih hitam rambutnya, itu sebaik-baiknya warna rambut. Ngapain disemir? Ya, nggak perlu disemir. Nah, terkadang orang yang rambutnya hitam disemir itu biasanya sih, Pak, karena ingin tasyabuh dengan orang Barat, orang kafir, biar kelihatan rambutnya pirang kayak orang Barat. Ini niatnya sudah salah, Pak. Niatnya sudah apa? Sudah salah seperti itu. Apa diterima sholatnya yang berusaha khusyuk tapi susah banget? Kenapa bisa susah? Karena hati kita makmur dengan cinta dunia. Kalau hati kita makmur dengan cinta akhirat, biasanya khusyuk, Pak. Kalau hati kita dipenuhi dengan takut kepada Allah, biasanya khusyuk, Pak. Tapi ketika hati kita makmur dengan cinta dunia, susah mau khusyuk. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, mencintai syahwat itu salah satu perkara yang membuat kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Mustahil para pecinta syahwat, kata Ibnu Qayyim, ya bisa khusyuk dalam sholat mereka. Kenapa? Karena syahwat lebih dia sukai di hatinya daripada apa? Sholat, daripada memikirkan kehidupan akhirat, Pak. Hati kita itu kalau sudah asyik dengan sesuatu, maka dia akan disibukkan dengan memikirkan apa? Sesuatu itu. Ya, kayak seorang pemuda yang selagi jatuh cintrong sama awewe, Pak.
Hatta dalam sholat yang dia pikirin tuh awewe aja. Bapak yang lagi asyik dengan hobinya, Pak, biasanya ke bawah dalam sholat itu, Pak. Iya. Lagi asyik nonton Piala Champion. Wah, final. Tahu-tahu adzan berkumandang. Ya Allah, mana yang saya dahulukan ini? Sholat atau Piala Dunia? Sholatnya pun mikirin Piala Dunia. Gimana caranya cepet-cepet biar bisa nonton? Kan musibah, Pak. Itu, Pak, ya. Inilah diantara sebab kenapa kita tidak bisa khusyuk. Diantara sebabnya adalah karena hati kita makmur dengan dunia. Kalau hati kita makmur dengan akhirat, dengan mengingat Allah, insya Allah bisa khusyuk. Kapan dibolehkan sholat tasbih? Sholat tasbih terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadisnya sahih atau dhaif. Sebagian mengatakan dhaif, bahkan palsu. Ya. Sebagian mengatakan hadisnya sahih. Ini pendapat Syekh Albani. Demikian pula yang mensahihkan diantaranya Imam Muslim. Juga yang mensahihkan, seingat saya, Ibnu Hajar menghasankannya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, Pak. Karena hadis ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya, wallahu a'lam. Iya. Kapan boleh? Seminggu sekali, boleh sebulan sekali, boleh setahun sekali, dan boleh seumur hidup sekali, terserah. Tidak ada ketentuan waktunya. Kalau makanan minuman belum ada label halalnya, boleh dimakan nggak, Ustaz? Kalau Bapak masuk ke warteg, susah, Pak, ini halal apa haram? Nggak ada labelnya. Ya, makanya cukup kita menggunakan dugaan kuat, ini warteg milik orang Muslim, udah Bismillah aja. Kecuali kalau tokonya masyhur, misalnya ada jenis roti yang sudah orang semua kenal, dijual di mana-mana, tapi kok nggak ada label apa halalnya, ini meragukan. Kenapa? Kalau sudah masyhur kan harusnya sudah izin, harus ada izin dari apa? Harus punya sertifikat halal dari MUI, harus itu. Tapi ini kok nggak ada? Nah, ini meragukan nih, Pak. Maka pada waktu itu lebih baik Bapak cari yang udah jelas ada label apa? Halalnya. Adapun kalau ke warteg susah masalahnya. Masuk ke warteg, Pak, ini halal enggak? Ditanyain atu-atu, ini pisang goreng halal enggak? Ini bala-bala halal enggak? Aduh, nyusahin antum. Ya. Bagaimana seorang ayah yang tidak menafkahi anak, termasuk nafkah untuk sekolahnya, bahkan untuk memberi kabar pun tidak pernah. Bahkan nomor telepon anaknya diblokir. Zolim ya ayah. Kok bisa begitu? Darah dagingnya sendiri. Ya. Itu kan darah dagingnya sendiri. Itu kan amanah. Seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Iya. Bagaimana hukumnya seorang mantan suami yang meninggalkan hutang dengan niatan tidak mau bayar? Ini maksudnya ngutang ke siapa? Ke istrinya atau ke orang lain? Nggak jelas nih pertanyaannya nih. Hukum mantan istri yang membayar hutang mantan suami, apakah itu dianggap lunas? Iya, lunas. Karena dalam masalah seperti ini tidak disyaratkan harus ada niat dari dia.
Apakah ibadah-ibadah yang nggak ada dalilnya, seperti perayaan Maulid dan yang lainnya, itu bisa termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW? Iya, kalau diyakini ini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia mengatakan ini termasuk sunnah Rasul, perintah Rasul, mana dalilnya? Kalau nggak ada, dia sudah berdusta atas nama Rasulullah. Tapi kalau dia tidak menisbatkan, dia tidak apa? Menisbatkan kepada Rasulullah, ya. Tapi dia melakukan perbuatan ini, tidak dikatakan dia berdusta atas nama Rasulullah, tapi mengada-ngada syariat dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya. Bolehkah kita berdoa setelah membaca tasyahud? Iya, Pak. Dianjurkan kita banyak berdoa sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Makanya dua tempat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak berdoa. Yang pertama saat sujud, yang kedua sebelum salam. Ini dua tempat yang mustajab. Sebagian ulama mengatakan setelah selesai salam juga termasuk waktu yang mustajab. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau setelah selesai salam, berdoanya setelah zikir. Ya. Ketika mau sujud dalam sholat, tangan dulu atau lutut dulu, Ustaz? Kalau saya lebih merojikan tangan dulu, Pak. Karena pertama, hadis yang mendahulukan lutut dulu dhaif. Sedangkan hadis yang mendahulukan tangan dulu itu ada 3 sahabat yang meriwayatkan. Yang pertama Abu Hurairah. Iya. Di mana dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan hendaklah ia mendahulukan tangan dulu sebelum apa? Lutut. Yang kedua riwayat Abdullah bin Umar. Iya, di mana Ibnu Umar ketika turun sujud beliau mendahulukan apa? Tangan sebelum lutut. Yang ketiga riwayat Humaid, seorang sahabat Nabi SAW Al-Ansari. Disebutkan dalam riwayat tersebut Rasulullah kalau turun sujud maka beliau menjauhkan tangannya dari rusuknya. Ketika turun itu dijauhkan tangannya dari apa? Rusuknya, lalu turun. Dan ini riwayat-riwayatnya, Pak, saling menguatkan satu sama lainnya sehingga menjadi sahih. Iya. Makanya pendapat yang paling kuat yang saya kuatkan yaitu tangan dulu. Ya, baru setelah itu apa? Lutut. Ketika bangun dari sujud, telapak tangan itu mengepal atau terbuka? Boleh dua-duanya. Boleh mengepal, boleh apa? Terbuka, silahkan. Adapun mengepal itu disebut dalam hadis ijen. Ya, karena ya'jinu fis shalah, dan insyaallah hadis itu hasan. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna ijen. Ya, kebanyakan ulama menafsirkan kata ijen itu artinya bertelekan di atas telapak tangan, ala rohatihi. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Albani mengepal. Dua-duanya boleh, Pak. Ini boleh, itu boleh. Salat yang tasyahudnya 1 kali seperti salat subuh, salat Jumat dan salat sunnah yang lainnya, itu duduk tasyahudnya iftirash atau tawarruk iftirash. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka yang mengatakan tawarruk dasarnya hadis Humaid Al-Ansari dengan lafaz begini, dan apabila Rasulullah duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau duduk dengan tawarruk. Ini dasar yang dijadikan dalil oleh mereka yang duduk tawarruk. Tapi harus kita pahami, Pak, bahwa hadis Humaid Al-Ansari ini sedang menjelaskan sholat yang ada 2 tahiyat.
Kalau kita baca hadis Humaid Al-Ansari ini secara lengkap, beliau sedang mensifatkan sholat Rasulullah yang 4 rakaat. Bukan sedang mensifatkan sholat yang 2 rakaat. Bukan. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk yang sholat 2 rakaat. Adapun dalam 2 rakaat, Aisyah berkata apa? Wa kana idza jalasa fi rak'ataini yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah SAW kalau duduk di 2 rakaat maka beliau mengucapkan tahiyat dan duduk iftirash. Demikian pula dalam hadis Malik bin Huwairits ketika mensifati tentang salat Rasulullah 2 rakaat. Disebutkan di situ duduknya Rasulullah iftirash. Makanya saya lebih condong pada pendapat ini. Kalau untuk yang 2 rakaat cuma 1 tahiyat, maka duduknya apa? Iftirash. Adapun kalau 2 kali tahiyat, maka duduk terakhirnya tawarruk. Dari pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menentukan suatu restoran itu makanan atau minumannya halal atau haram? Apakah harus ada label halalnya dulu, Ustaz? Sekali lagi, Pak. Kalau itu makanan restoran kita tahu milik orang Islam. Itu milik siapa? Maka kita husnudzon. Karena biasanya orang Islam insya Allah paham tentang halal dan haram. Ya udah, nggak usah nanya lagi. Tapi kalau itu kita tidak tahu ini milik orang Islam atau orang non-Muslim, kita nggak tahu, maka kita lihat. Kalau misalnya restoran-restoran besar yang terkenal, ya, tapi kok nggak ada label halalnya, ini meragukan. Ini meragukan. Dan saya dapat kabar dari teman saya bahwa tahun 2024 pemerintah mewajibkan semua restoran harus ada label halal. Iya. Alhamdulillah kalau seperti ini bisa dipraktekkan. Karena di negeri ini Pak banyak yang main petak umpet, Pak. Bilangnya halal padahal enggak halal. Padahal di negeri kafir sana, Pak. Saya pernah waktu ke Singapura itu diundang sama teman-teman di sana. Saya datang ke warung gitu. Saya pakai pakaian muslim kan, pakai peci. Pas dia lihat, kamu muslim? Not halal, nggak halal. Suruh pergi, nggak halal. Jadi sana jujur, kalau nggak halal, nggak halal. Ya, nggak kayak di negeri kita banyak yang nggak halal, ditulisin halal. Demi untuk dapat keuntungan, musibah. Maka kalau pemerintah alhamdulillah misalnya, ya saya dengar katanya tahun 2024 diwajibkan semua pemilik restoran harus mendaftarkan apa? Kehalalan. Ya. Itu mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pemerintah kita untuk merapikan masalah ini ya. Kalau kita zikir tapi nggak meresapi artinya, Ustadz, dapat tanaman surga nggak ya? Dapat. Tapi pahalanya beda dengan orang yang ketika zikir betul-betul dirasapi di hatinya, ya, terasa di hatinya itu. Mengapa di Radio Roja ada lagu Indonesia Raya? Emang lagu Indonesia Raya nggak boleh? Antum yang antipati sama lagu Indonesia Raya, emang nggak boleh? Yang pertama. Yang kedua, itu syarat dari KPI, Pak. KPI mengatakan kalau tidak ada, radio bakalan ditutup. Mana yang lebih berat? Yang pertama, mendingan kita pasang, nggak masalah. Toh lirik-liriknya juga tidak ada padanya kesyirikan. Lirik-liriknya juga tidak ada yang sesuatu yang menyimpang dari apa? Ya agama, nggak masalah.
Ya. Saya merasa heran dengan ikhwan mendengar lagu Indonesia Raya langsung mengingkari. Ente tinggal di mana sih? Ente kan tinggal di Indonesia. Ini memang lagu kebangsaan, nggak masalah. Setiap negara pasti punya lagu apa? Kebangsaan. Tapi kan kita tidak pakai musik. Ya, tidak pakai musik, Pak. Sebagai pengurus RT yang kebetulan warganya sangat heterogen, Muslim, Chinese, Nasrani, bermaksud mengadakan ramah tamah dengan makanan urunan di bawah masing-masing dari rumahnya. Bagaimana sikap saya sebagai ketua RT tetap mengadakan acara tersebut? Ya, khawatir makanan tersebut tercampur dengan alat masak mereka atau terkontaminasi babi. Antum sebagai ketua RT tegaskan bahwa di sini ada orang Islam yang tidak boleh makan yang haram. Jadi kalau mau bawa makanan masing-masing, mohon dihormati yang tidak makan yang haram, tidak boleh makan babi dan yang lainnya. Kalau Anda mau bawa makanan yang haram, silakan, itu khusus buat Anda. Yang Muslim tidak boleh. Jelaskan, ya. Jadi harus, antum kan punya ketua RT, punya apa? Power. Nah, gunakan power antum itu untuk supaya makanannya apa? Ya, betul-betul halal. Ya. Apakah ada contoh doa dari Al-Quran dan Sunnah buat orang tua yang ingin mendoakan anaknya yang sudah meninggal dunia? Ada, cuman saya lupa. Nanti insya Allah saya rujuk lagi ya. Bagaimana menjalankan hadis 872? Apalagi di zaman sekarang semua informasi ada di tangan kita atau di HP. Tidak bertemu dengan orang tapi di HP. Semua orang informasi nyampe ke kita. Bagaimana caranya bertobat dari ghibah? Realita atau hoax dari HP ini. Dan ini tiap menit, tiap detik kita menerima info dari masalah politik, ekonomi dan apapun itu. Rasanya putus asa dengan keadaan ini, Ustadz. Lagian antum ngapain sibuk baca kayak gituan? Yang salah kan antum. Itu HP jangan dibuat kayak gituan apa, Mas? Antum gunakan itu grup-grup kajian, banyak. Grup kajiannya HSI, grup kajiannya Safiranda, grup kajiannya beberapa asatidzah. Tuh coba antum ikuti kayak gituan, lebih manfaat. Tiap hari masuk kajian. Aplikasi-aplikasi tentang ilmu banyak. Kok yang dibuka yang kayak gitu? Udah gitu antum stres sendiri lagi. Mengherankan antum ini. Seakan-akan di HP itu cuma ada itu doang. La haula wala quwata illa billah. Wallahi akal Islam, jangan sampai HP jadi sebab kita masuk neraka, Mas. Jangan sampai HP jadi sebab kita lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai. Ya. Gunakan HP untuk membantu kita dalam rangka mengingat Allah, menambah keilmuan. Nah, kalau antum punya HP malah menjauhkan antum dari Allah, mendingan jual tuh HP. Ya, daripada antum masuk neraka gara-gara HP. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman.
Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.